dan tatanan daripada politik yang disyariatkan agama kita sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Nah inilah ada kecenderungan dulu-dulunya jangan campurkan agama dengan politik. Terima kasih Ustadz sudah bergabung di studio Bincang Kito. Alhamdulillah. Ini pemirsa masyarakat Jambi dimanapun berada. Hari ini saya bertemu Ustadz Heri Naning yang dikenal ya. Mungkin kami akan berbincang sepintas. Beliau ini adalah warga Jambi keturunan Sumatera Selatan. Begitu Ya betul Ustadz ya. Alhamdulillah ya. Warga Jambi yang sudah berdomisili di kota Jambi. Sudah berapa lama Ustadz? Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun baru ya. Wah, bukan baru lagi Ustadz. Udah berapa periode itu Ustadz? Justru kalau kita balik kampung asing. Asing ya? Ya, adaptasi di sini nampaknya lebih apa ini? Lebih familiar. Lebih familiar ya. Di Jambi. Tapi artinya kan Ustadz sudah warga Jambi Tulen, tidak ada lagi pembatasan dengan Ya, warga betul, ini Ustadz betul, ya. ya. Apalagi 20 tahun. Ya, di mana bumi dipijak, Di situ langit dijunjung ya. luar biasa Ustadz. Mau ngobrol santai nih Ustadz, Ya, sedikit boleh. Ustadz. Ini kan pingin tahu nanti sedikit cerita hiruk pikuk politik, menghadapi politik, situasi politik. Wah. Kami tentu yang anak muda ini kan tidak harus orang-orang politik sebagai bahan referensi untuk memahami politik. Tentu. Begitu Ustadz ya. Mungkin dari kalangan tokoh masyarakat, ulama, tentu kita harus ambil ya kan saripatinya yang menjadi pembelajaran buat kami juga yang muda-muda ini untuk menghadapi politik 2024. Ya. Apalagi Ustadz Heri Naning ini aktif di organisasi, dengar-dengar ini nih. Di mana Ustadz? Jadi begini. Boleh ini tentunya tak kenal maka tak sayang ya. Siap Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu Nabi. Saya Heri Naning merupakan pimpinan Lembaga Pendidikan Baca Al-Quran Tilawah, di mana lembaga ini mempunyai metode. Ya Ustaz. Cuma 9 kali pertemuan saja. Seseorang yang belum tahu alif sebatang atau buta huruf Al-Quran, maka setelah dia ikut mengikuti program 9 kali bertemu, insya Allah kita bukakan Al-Quran, dia bisa membacanya dengan cepat, benar, dan secara bertajwid. Oh begitu. Alhamdulillah hingga hari ini kalau boleh bercerita, Siap, sejak Ustaz. didirikannya LPBA Tilawah ini yang kami singkat LPBA, yaitu Lembaga Pendidikan Baca Al-Quran Tilawah Jambi, itu sejak tahun 2003 itu hingga sekarang lebih kurang 7 sampai 8.000 orang sudah. 8.000 orang Ya. sudah ya. Kalangannya siapa saja santrinya, dari orang kebanyakan hingga bupati. Wah, siapa aja yang belajar di sini? Ini ingin tahu kita. Udah record. Udah record. Tapi kisi-kisinya dibuka juga, Ya, Ustaz. privasi seseorang. Wah, itu bupati. Terkadang Kapolres yang datang, udah bilang dengan ajudannya, jauh-jauh nanti ini mobil kita kelihatan. Masa Kapolres kok belajar ngaji? Belajar ngaji ya. Sembunyi-sembunyi juga ya. Perlu kami beritahukan bahwasannya LPBA Tilawah ini se-Indonesia ini Ya. cuma ada di Palembang dan di Jambi. Itulah pesertanya ini bukan dari kalangan Jambi saja, ada dari Medan, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Pekanbaru dan sebagainya. Jadi dia gampang sekali, 9 kali bertemu itu kalau tiap hari 9 hari cukup dia. Alhamdulillah. Sedikit promosi, ini mengajak siar agama. Enggak apa-apa, Ustaz. Iya betul. Karena yang namanya Muslim tidak bisa baca Quran itu, wah itu sanksinya sangat jelas sekali di dalam Al-Quran. Apa itu Ustaz? Allah berfirman pada surat Toha, kata Allah, "Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma."
Siapa tidak bisa baca Quran, jauh dari Al-Quran, maka hidupnya aku sempitkan. Kelak dia akan kubangkitkan, kata Allah, dalam kondisi tidak bisa melihat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi seseorang itu banyaklah hartanya, hidupnya mewah dan sebagainya. Kalau dia Muslim tidak bisa baca Quran, tentu sempit jiwanya. Tentu sempit jiwanya dia. Ya. Janji Allah seperti itu. Artinya diwajibkan juga umat Muslim ini, Ustaz. Ya. Fa in talabal ilmu faridatun ala kulli muslim, kata Nabi. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib, individual, laki-laki, perempuan. Padahal utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari ayunan sampai masuk lubang kubur, tiada batasnya. Jadi seseorang ketika beribadah, dia salah ibadahnya itu bukan salahnya kena ngapo dia tak belajarnya. Itu hukumnya wajib itu, belajar itu. Jadi di tempat Ustadz itu memang katakan santri lah ya, kita anggap gitu yang belajar mengaji ya. Sama pelajar itu. Dibuka secara umum itu Ustadz ya? Betul, secara umum. Secara umum ya. Tadinya kami buka khusus untuk orang dewasa 21 tahun ke atas. Nampaknya yang tua-tua, maksud kami ini, tua-tua ini banyak sudah terberantas buta aksaranya. Maka dalam waktu belum lama ini kami sudah buka untuk kalangan SMA dan mahasiswa. Sudah SMA banyak dan mahasiswa ya. Tapi anak-anak belum kami terima. Itu. Karena pangsa pasar anak-anak itu ke arahnya ikro, kalau boleh disebut ikro ya. Ikro. Karena metode ikro itu kalau boleh disebut itu sifatnya menghafal, sementara metode tilawah yang punya kami ini sifatnya pengertian. Orang tua itu kalau diajak menghafal susah, diajak pengertian insya Allah gampang sekali. Itu sesuai janji Allah di dalam surat ini Al-Qamar itu, siapa nak belajar Al-Quran kumudahkan, siapa nak belajar Al-Quran kumudahkan, berkali-kali. Itu lagi dia berpikir, kata tinggal Allah. Ya Allah. Sedikit informasi. Iya. Jadi Ustadz, artinya di dalam itu memang belajar khusus mengaji aja atau ada yang lain gitu? Ya, dia tentunya basicnya belajar baca Al-Quran, itu kurikulernya. Ekstrakurikulernya dengan dia benar membaca Al-Quran, mulai dibenari cara bacaan sholatnya dan sebagainya. Bagaimana ibadahnya mau benar kalau Al-Qurannya dia tidak bisa baca? Kuncinya di situ dulu. Baca dulu Al-Qurannya dengan benar bertajwid, baru dia bisa melaksanakan ibadah yang lain. Oh begitu. Ya, ngota lah istilah kita tuh. Nggak berceramah tapi tidak bisa baca Quran. Ngota. Jadi harus memang fasih dulu Al-Quran, baru bisa dikategorikan Anda bisa penceramah begitu ya. Jadi tentunya untuk urusan Al-Quran itu semua itu tentunya istilahnya tuh belum tercapai lah istilahnya, bahasanya itu istilahnya tuh seseorang tuh tidak ada yang pintar di dalam Al-Quran itu. Terus dia belajar. Itulah kata Nabi, tempatkan dirimu dalam kondisi yang belajar. Insya Allah orang yang meninggal dunia di dalam periode yang belajar, insya Allah dia masuk kategori fisabilillah, mati syahid. Alhamdulillah. Jadi tetap dudukkan kita tuh dalam kondisi belajar. Ketika ditanya Pak Malaikat, ngapo Al-Fatihah atau tahiyat musalah? Tidak tahu Pak Malaikat, ngapo tidak belajar? Beda halnya, kenapa Al-Fatihah atau tahiyat musalah? Ini rukun di dalam sholat. Kalau salah itu hancurlah sholat itu. Hancur ya. Masalah terima dengan tidak itu bukan urusan kita. Ketika ditanya kenapa Al-Fatihah atau tahiyat musalah, aku masih belajar Pak Malaikat. Kira-kira dia akan menghadap Allah. Ya Allah ya Rabbi, si fulan ini ketika saya tanya Al-Fatihah dan tahiyatnya salah, katanya dia masih belajar. Kira-kira kata Allah, ini bahasa saya lah, masukkan dia ke dalam golongan fisabilillah, berjuang di jalan Allah, jihad, mati syahid. Insya Allah ya. Tapi ingin tahu Ustaz. Ya. Ini mungkin buat pengalaman saya juga nanti. Ya, alhamdulillah. Emang apa hukum terberatnya Ustaz? Tidak bisa membaca Al-Quran. Itu jelas surat Toha tadi. Surat Toha tadi. Jauh dari Al-Quran dia bisa baca Al-Quran. Hidupnya kusempitkan kata Allah. Walaupun hartanya banyak, hidupnya sempit. Dalam keluarganya tidak ada kenyamanan, keharmonisan, hilang. Wajah Islamnya, wajah solehnya hilang semua. Hilang semua.
Kelak dia dibangkitkan di padang mahsyar ketika trompet malaikat Israfil ditiupkan pet pet pet, bangkit dari kubur, kumpul kepada mahsyar kan. Konon katanya bukan kumpul kepada mahsyar, tidak. Konon diserang dengan api, tastus untuk Cara mengumpulkan itu. Iya. Wah, Sementara tetangga matanya butuh, tidak ada satu sama lain saling tolong menolong. ya Allah. Masya Allah. Ngerinya ya, Iya. itu ya, Itu. Ustaz ya. Itu dia teman-teman, hari ini dapat pencerahan. Ternyata saya salah ngundang ini. Salah ngundang. Pikir cerita politik tadinya. Tapi nggak apa-apa kan Ustaz ya. Fit dunia wal Fit dunia wal akhirat. betul, ya. Nanti sama-sama dijalani Ya, ya. betul ya. Tapi tentu Ustaz, kami kan hanya pingin tahu juga sedikit tentang politik, begitu menghadapi situasi politik kan begitu Ustaz. Ya, betul. Mungkin di dalam politik yang baik seperti apa, tentu mungkin Ustadz punya referensi ya, untuk tentu. kami. Ya. Kira-kira seperti apa Ustadz? Ya, tentunya kita selaku muslim, referensi kita Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi politik itu, Islam itu memang harus ikut. Islam itu harus ikut. Harus ikut politik. Entah dia politik dalam hal kepemimpinan, politik dalam berdagang, politik dalam hal interaksi kepada manusia. Itu kan interaksi politik, kita semua seperti itu, harus ikut. Ya. Dan tatanan daripada politik yang disyariatkan agama kita sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Ya. Nah, inilah ada kecenderungan dulu-dulunya, jangan campurkan agama dengan politik. Tidak, tetap. Ya. Agama itu di atas segala-galanya, politik itu bagian daripada agama. Artinya ketika orang yang beragama yang benar syariatnya tidak masuk politik, kacau balau. Kalau tidak DPR masuk itu. berpolitik. Iya, tetap tentu di dalam DPR itu harus ada orang yang ngerti agama. Ke kiri ini tidak ada bagus, harus ke kanan. Yang namanya dunia ini sifatnya sementara. Siap. Kita ini kan punya alam kandungan, pindah ke alam dunia, alam barzah, alam akhir. Tidak mati sebenarnya kita, pindah alam saja. Pindah alam saja Pindah alam sebenarnya, saja. ya. Itulah kalimatnya meninggalkan dunia. Harusnya ada kan. Ya. Ini dikabur ke kawan meninggal dunia sehingga tidak ada arti lagi kan? Betul. Padahal ada arti. Iya, ada Pertanggungjawaban. Iya. Tidak harusnya kalimatnya meninggalkan dunia. Ada kawan mungkin kannya dihilangkannya sehingga kabur kan? Ya. Nah itu. Kalau ada meninggalkan dunia, oh berarti kita ini mau pindah kemana? Kan begitu prosesnya. Itu kalimatnya. Ya, jadi tepatnya, ya. Jadi tidak mati gitu tuh. Jadi yang kita pindah untuk ke alam barzah itu kita tinggalkan casing kita. Harus yang di dalam ini masuk ke sana. Karena casing kita ini karena ada tahapan kita mengikuti beberapa alam yang betul ya. diperintahkan oleh Allah sesuai dengan ajarannya ya. Aturannya seperti itu. Aturannya ya. Betul. Terakhir baru kita ke alam akhirat. Iya. Black and white. Ditentukannya sekarang ini kan. Betul. Tentukannya sekarang. Itu kata ini ada orang bertanya, kok kenapa kita ini sudah dibikinkan Allah bumi ini, lantas mau dihancurkan? Kan dihancurkan nanti. Iya. Setelah kita pindah alam kan untuk apa lagi? Ketika si artis mau nampil kan harus dibikin panggung, enggak? Betul. Setelah dia tidak nampil lagi, butuh lagi tidak panggung? Enggak. Nah inilah dunia, dihancurkan, gitu kan? Itu maksudnya ya. Ya maksudnya seperti itu. Tentunya kita udah balik sana, rumah kita kan bukan di sini. Benar. Rumah kita di sana. Itulah politik ini, politik yang memang masa depan kita ke rumah sana. Jangan sampai salah politik sehingga kita nantinya susah di sana. Wah, itu dia. Jangan sampai disalahgunakan juga betul, berarti ya berpolitik ini ya. Jadi menurut Ustadz sendiri yang terbaik itu harusnya seperti apa Ustadz berpolitik tadi? Ya, berpolitik tadi sesuai menurut kita Muslim itu tentu sesuai apa yang dikoridorkan oleh Rasulullah, disesuaikan dengan Al-Quran. Kita pegangan kita Al-Quran dan hadis. Bila yang dua itu kita pegang, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Berkata bohong, kan tidak boleh di Al-Quran. Kalau kamu pilih aku bakal begini, tapi nyatanya bohong umpamanya, kan itu tidak sesuai syariat. Betul. Tunggu saja pertanggungjawaban yang berkata bohong,
Di sana nanti Ya. ngarang lah tidak dapat itu. Sekecil apapun yang kita lakukan tentu ada balasan tidak. Oke. Tapi Ustadz ngomong-ngomong Ustadz, Ya. Ustadz ini teman-teman pemirsa, dia juga aktif di salah satu organisasi yang namanya HWSB, Ya. Himpunan Wong Sriwijaya Bersatu. Bersatu yang dipimpin oleh Bapak Budi Setiawan pastinya ya. Ya. Ngomong-ngomong Ustadz di situ sebagai apa? Saya ini ditunjuk kawan katanya Dewan Pertimbangan. Nah, Dewan Pertimbangan. Tidak ngerti juga ini apa dia Dewan Pertimbangan. Dewan Penasehat dah. Iya. Disebut Pak Budi itu ini Dewan Pertimbangan kita gitu. Oh, mungkin bisa saja menimbang atau apa mungkin ya. Itu bahasanya mungkin penasihat dan sebagainya lah mungkin ya. Iya, menasehati. Dewan Pertimbangan dia sebut begitu. Mungkin ada persoalan organisasi yang harus dibicarakan. Kan begitu mungkin. Iya. Dewan Pertimbangan. Sudah lama di sana, Pak Ustadz? Jadi boleh ya, nggak apa-apa, cerita. Ketika kita berbicara HWSB itu singkatan daripada Himpunan Wong Sriwijaya Bersatu. Tentu tidak lepas dari sosok seorang pria yang bernama Budi Setiawan ini. Tentu Budi Setiawan SPMM. Karena dari tangan dingin dialah bersama kawan-kawan terciptalah yang namanya organisasi HWSB ini. Kenapa kalimatnya Himpunan Wong Sriwijaya Bersatu? Kenapa tuh? Ya, jadi Wong Sriwijaya Bersatu, kalau sekup daripada Sriwijaya itu yang ada di Sumatera Selatan itu mencakup secara stensil pasif, secara otomatis dia termasuk otomatis ya. Secara otomatis, kalaupun tidak terdaftar di organisasi itu dia sifatnya stensil pasif ya. Secara otomatis ya. Siapa saja isi orang di dalam itu, orang Sumsel saja, tidak terkotak seperti itu. Saya umpamanya punya istri orang Medan, otomatis dia masuk stensil pasif, dia adalah orang HWSB. Beberapa waktu tadi kami mengadakan acara Maulid Nabi, Nabi itu, saya bincang dengan ini. Abang dari mana? Saya dari Sarolangun. Ini dari Tubuh. Kok bisa ada di sini? Istri saya orang Palembang. Nah, itu bagus sekali itu. Jadi dalam hal ini tidak apa istilahnya tuh, apa bisa kita sebut feodalisme apa bagaimana? Tidak dia. Semua inti daripada HWSB ini selain dia mengikat untuk apa hubungan silaturahmi. Siap, Ustaz. Katanya silaturahmi itu untuk memanjangkan umur, nambah rezeki dan sebagainya. Bagus sekali. Dia bersama-sama orang yang tergabung di HWSB ini memberikan kontribusi. Bagaimana sih? Apa boleh sebut kota kita provinsi ini maju? Maju. Tidak kita berpikir dia orang Jambi, dia orang ini. Pokok mari kita bersama-sama. Di mana bumi dipijak, di situ lagi ditunjuk. Ayo kita beramai-ramai membangun provinsi dan kota Jambi ini. Itu intinya. Itu intinya ya, di HWSB. Jadi maaf kawan-kawan yang di luar daripada HWSB, jangan menganggap itu kumpulan orang Palembang semua. Tidak. Anda orang mana berbini dengan orang kita atau bersuami dengan orang tetap masuk otomatis secara terorganisir ya. Intinya tidak kita ini terkotak-kotak, bersama-sama untuk membangun provinsi dan kota Jambi ini. Entah dia orang Jambi, entah orang apa, mari kita bersama-sama. Karena kita walaupun dari sisi mana, dari mana-mana, hidup kita di sini. Rusaknya Jambi kan rusaknya kita juga. Ya. Saya keturunan Palembang. Baru 20 tahun. Ada kawan yang memang keturunan Palembang, lahirnya di sini. Betul. Nah, itu kampung dia selain itu tidak tahu dia. Lupa. Yang tahu lupa. Memang belum pernah balik. Berarti dia orang Jambi kelahiran. Ya Allah. KTP kelahiran Jambi, kan orang Jambi, tapi keturunannya saja. Walaupun bapak orang Palembang ya, karena dia lahir di Jambi ya. Iya, lahir di Jambi. Tapi sangat luar biasa adanya himpunan itu, Ustadz ya. Iya. Jadi sejauh ini perkembangannya seperti apa, Ustadz? Jadi suatu organisasi itu katanya tergantung pimpinannya. Wah, ini betul dia. Kan? Betul. Jadi begini, saya berpikir juga, saya mungkin salah satu
yang dituakan di situ diajak kawan untuk Dewan Pertimbangan. Latar belakang terbentuknya HWSB ini, saya mungkin masih berada di Mano kan. Iya, Ustaz. Sehingga tentunya saya berpikiran ketika kawan-kawan pada saat itu berkumpul untuk menentukan siapa pemimpinnya, tentu sesuai dengan syariat agamanya. Oh baik. Ya, setidaknya mereka yang saya dengar-dengar kuping, dia mengadakan 3 kriteria untuk jadi pemimpin HWSB ini, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Pertama, sodik. Sidik ya. Ya, sodik. Sodik. Jujur. Benar. Kedua, amanah. Ketiga, fatona. Pinter. Jadi setidaknya seperti itu. Jadi ketika pimpinan ini berkata tidak jujur, wah ini bahaya nih. Di yaumil akhir nanti kita milih dia, kita kena jawab ya. Dia lepas diri, salah dia nggak pilih saya dulu. Waktu dia deal kita yang kena. Nah itu. Ini balak nih. Ini. Iya. Ini pemimpin yang ada sekarang itu masuk jujur, ini etikanya tinggi. Amanah, amanah. Tentu al-izu fil amanah. Kemuliaan keuntungan itu tergantung kepercayaan orang yang megang amanah itu dia laksanakan. Ya. Kemudian patona. Harus cerdas. Pimpinan tidak cerdas, wah bahaya ini. Padahal di dalam nasnya wal kaisu fil patona, keuntungan dan kemuliaan itu terletak daripada kepintaran. Saya berhadapan dengan abang mendatang saya, abang pintar memang. Enggak juga. Karena pintar. Saya belajar ini. Karena pintar itu. Jadi ketika orang outsider terbuang itu karena dia ada pintar. Iya Ustaz. Karena ada pintar. Jadi di 3 ini insya Allah kawan-kawan pilih ini ada di ini yang namanya Pak Budi Setiawan SPMM ini. Di 3 itu ada dia ya di dalam ada di sini. Ini 3 ini. Lah 3 ini megang ini insya Allah. Kalau dia jadi pemimpin di sini sudah kelihatan berdasarkan analisa, maaf mungkin salah ini pribadi saya. Siap Ustaz. Ini, dia pegang ini 3 ini. Maaf secara yang pernah kita bicarakan. Dia seterata dengan orang itu di bawah. Tapi selaku dia anak muda, jarang-jarang orang nak cium tangan. Lihat tingkah laku dia, si ini. Saat kami kejadian Trump itu, justru dia ngajak, yuk kita sholat asar. Ketika seseorang sudah tahu dia harus patuh kepada Allah, maka insya Allah orang itu. Ini yang takutnya tidak takut dia dengan Tuhan. Nah itu ini bahaya itu. Dibohongin, diajaknya ke lebak. Artinya begini, berarti secara naluri yang Ustaz rasakan dan Ustaz ketahui sosok seorang Budi ini, kira-kira menurut Ustaz layakkah dia di 2024 untuk memimpin kota? Ingin tahu dikit Ustaz. Sejauh itu untuk urusan 2024 biarlah sebagaikan air yang mengalir ya, biarlah masyarakat yang menilainya nih. Saya dikata menggiring, memang harus digiring. Ya, tapi saya selaku kalau boleh sebut ini bidang agama ulama itu saya lihat seseorang itu yang taat melaksanakan syariatnya ini layak. Terbukti tepat waktu orang azan saya amati, justru dia mengajak gimana ini, mang kita ini salat, mang gimana. Nah itu satu yang menjadi itu, apanya ya. Ya. Kemudian etika, akhlak, ini kalau saya untuk pribadi mungkin salah, akhlak etika Pak Budi ini bagus sekali. Jadi kita sudah tahu bahwasanya pinterlah seseorang kalau tidak berakhlak. Bedanya manusia dengan yang kaki 4 itu kan itu akhlak itu. Akhlak itu. Yang membedakannya. Iya. Ini yang banyak pintar, tapi tidak berakhlak. Mungkin inilah negeri sana tuh jadi tidak cocok kan. Karena akhlak pemimpinnya. Negeri kita aman ada. Alhamdulillah. Jadi itu yang membedakan manusia dengan yang kaki 4 itu akhlaknya. Jadi pinterlah dia kalau tidak berakhlak dan senang. Nah di diri alhamdulillah dengan
Pak Budi ini ado dengan dia. Ada dengan dia. dengan dia. Artinya terutama akhlaknya dulu ya. Tentu berakhlak ada. Untuk mencari kriteria pemimpin ini ya. Iya betul. Ketika seseorang berakhlak, dia tidak mikir ke diri dia. Yang dia utamakan adalah golongan ini, bukan golongan dia, tentu masyarakat yang ini warga dan sebagainya. Dia tidak memprioritaskan golongan dia atau kesukuan dan sebagainya. Yang dulu kan diutamakan kepentingan orang banyak. Betul sekali. Ya, Ustaz. betul, Betul. Jadi di diri Pak Budi itu menurut pengamatan saya ada dengan dia amanahnya. Kalau soal finansial dan sebagainya saya tidak berbicara soal itu. Yang penting ketika seseorang itu takut atau taat kepada Allah, semuanya lancar semua. Lancar Insya Allah, semua. ya, mudah-mudahan. Memang ada rencana beliau mau maju ini ya Ustaz ya. Saya tidak tahu pasti, namun ketika saya di jalan-jalan itu ada yang billboard itu, entah untuk apa itu, Budi bisa dan sebagainya. Budi bisa dan sebagainya ya. Ya. Tapi jelas maju sepertinya Ustaz. Insya Allah ya. Dan beliau memang kalau kami melihat sepintas, sebenarnya saya sebagai host juga nggak boleh berpihak. Tetapi betul, hari ini bagaimanapun, yang namanya siapapun itu calon pemimpin, tetap kita usung dan tetap kita dukung. Terlepas itu Pak Budi Setiawan, terlepas itu ada Pak Maulana, ada Pak Haji Abdurrahman, begitu ya. Yang penting berkompetisi dengan baik. Yang itu yang kita harapkan Ustadz ya. Bagaimana memajukan dan bagaimana mensejahterakan masyarakat dan Kota Jambi ini baik, itu yang kita inginkan sekali Ustadz. Tapi tentu kita kan mau cari kriterianya seperti apa kan begitu Ustadz. Tadi alhamdulillah saya udah dapat dengan Ustadz. Ternyata lihatlah dulu akhlaknya. Ya, betul. Ketika akhlaknya, wah ini sangat luar biasa, teman-teman. Baru ini saya dengar Ustaz. Tapi ini masukan luar biasa. Kalau akhlaknya sudah baik, akan baiklah semuanya nanti ke belakang Ustaz ya. Kira-kira Ustaz, sedikit. Selain itu Ustaz, yang Pak Ustadz lihat selain akhlak ini ya, mungkin sebagai referensi juga Budi layak dikatakan maju sebagai wali kota. Apanya Ustadz? Yang saya lihat kepedulian. Dengan akhlaknya tadi maka dia akan peduli. Berdasarkan analisa, bukan analisa, melihat kenyataan fakta. Ketika ada kawan yang dapat musibah, rumah terbakar, rombongan ini segera mungkin kalau bisa dia yang utama, bukan untuk viral, bukan untuk pencitraan. Ternyata dengan keikhlasan mereka datang untuk membantu. Biarlah yang kita lakukan ini, tentu sesuatu yang baik itu balasan kita akan baik. Tidak perlu kita mendapatkan balasan yang kita bantu. Allah punya kuasa. Itu tetap dilarikan kepada Allah. Jadi ketika orang itu takut dengan Allah, ini pemimpin itu. Ketika seseorang itu kan ketika dilantik itu kan disumpah, berani dia melanggarnya. Tuhan lagi tidak takut dia. Jadi begini, seperti yang disampaikan tadi, ada kandidat si A, si B, si C. Jadi begini, sekalipun dia saudara kandung kita, bakal maju tidak sesuai dengan syariat, ini tidak perlu kita pilih. Karena ketika kita salah milih kepada pemimpin itu, itu sudah dijelaskan dalam agama kita bahwasannya dia akan bertanggung jawab di yaumil akhir nanti. Jadi diceritakan bahwasanya ketika saya milih si Fulan, ternyata dia salah, saya akan nanti di sana. Dia nanti di sana ketika dihukum, digentol, tidak salah mereka, ngapa dia milih saya? Melepaskan diri, tidak tanggung jawab dia di sana nanti. Jadi hati-hati dalam hal memilih. Tambah lagi yang waktu yang ditentukan kita aturan mainnya sampai 5 tahun. Betul. Tambah lagi yang kamu ada apa istilahnya, money politik, apa istilahnya? Money politik. Iya, bahasa dosen kita sana itu. Kalian hati-hati, para pemirsa sekalian itu hati-hati dengan duit 100, 200, mungkin 500 ribu itu sekilas itu.
Kalian itu bertanggung jawab apa yang kalian terima, apa yang Anda kontribusikan. Selamat datang. Itu masuk suap dah? Masuk. Masuk. Jelas syariat kita. Baik yang disuap maupun disuap. Kena kalau. Selamat datang di neraka. Kan hukum kita jelas. Apa? Tangkap tangan dan sebagainya itu kan jelas. Baik yang memberi maupun terima masuk KPK. Itu kan. Mudah-mudahan di Pak Budi nggak ada itu ya. Mudah-mudahan. Tentu kami selaku apa-apa ini akan memberikan. Kita maju ini karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Semua yang kita lakukan semata-mata adalah ibadah, bukan kepentingan duniawi. Ketika dia berbicara soal duniawi, tentu saya akan mengundurkan diri dulu. Jadi apa yang dilakukan seperti yang dilakukan, memberikan bantuan, memberikan sosial ya. Saya pribadi ini ada yang seperti kejadian gimana Mang ini. Ya kita ada harta berikan, tidak banyak dikit berikan. Tapi dengan catatan jangan kita minta imbalan dari dia. Ada kepentingan hati kita, maka itu tidak akan diridhoi Allah. Tidak akan diridhoi Allah. Ya. Dan khawatir tidak akan menjadi buahkan yang baik ya. Ya. Ketika kita maju untuk jadi pemimpin dan sebagainya itu semata-mata karena Allah untuk membantu ini. Hanya untuk amal ibadah kita. Kepentingan. Ya. Yang namanya rezeki itu kan relatif. Betul. Itu sehat rezeki. Ya. Ada pesan-pesan untuk Pak Budi, Pak? Pak Budi tentunya anggaplah ketika Anda mau memimpin Jambi ini hanya semata-mata karena Allah, bukan kepentingan lain. Dan untuk membantu ini modal untuk amal ibadah kita di yaumil akhir nanti. Itu pesan. Mudah-mudahan ya. Kalau engkau dengan sesuai syariat agama, kami para ustaz siap akan menjadi juru kampanye. Luar biasa. Ya. Tapi tidak terikat di Pak Budi ini saja. Kalau kawan yang lain sesuai dengan syariat, kenapa tidak kita ikut? Tidak. Ya, betul seperti itu. Akan mengkampanyekan mereka, Pak ya. Betul. Tentunya di dalam syariat agama kita kan jauhkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, tentunya keluarga kita dulu yang diprioritaskan. Kalau ini baik, yang luar baik, ini luar, tentu keluarga kita dulu kan. Benar sekali. Gitu. Ustadz, itu dia saya bersama Ustadz Erinani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih waktunya ini Ustadz. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi manfaat bagi orang banyak. Insyaallah. Ya kan, dan tentu menjadi sebuah edukasi yang bisa juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Cukup sekian mungkin Ustadz. Ya, alhamdulillah. Sampai jumpa kembali. Amin, alhamdulillah. Di lain waktu, lain kesempatan. Insyaallah. Selamat malam. Amin, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.